Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh-solehku sekalian. Bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga senantiasa masih dalam kondisi semangat. Dan terlebih penting adalah anak soleh-solehku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semuanya Al-Qur'annya disiapkan. Kita murojaah surah At-Thariq ya, surah At-Thariq ayat 1 sampai 10 ya. Sudah siap semuanya? Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Shadaqallahul azim. Oke, baik anak saudara sekalian, yang belum murojaah silakan sebelum menonton video ini murojaah dulu surah At-Thariq. Nah, kemudian selanjutnya kita sama-sama berdoa. Ustazah pimpin anak soleh-solehaku sekalian berdoa di rumah masing-masing. Oke, sudah siap? Nah, sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan rizki pemahaman. Amin ya robbal alamin. Oke, baik anak soleh-solehku sekalian, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dalam tolabul ilmi. Dan terlebih penting adalah kita selalu bersyukur kepada Allah dalam kondisi apapun. Nah, kita lanjut materi kita hari ini anak soleh-solehku sekalian. Kita masih di tema 4 ya. Kemudian subtema 3 pembelajaran yang ke-6. Untuk hari ini anak soleh-solehku sekalian kita fokus di muatan pelajaran PPKN. Nah, sebelumnya anak soleh-solehku sekalian, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia dengan kepedulian yang tinggi. Nah, kemudian anak soleh-solehku sekalian, Ustazah akan menunjukkan beberapa produk ya, beberapa produk hasil karya Indonesia atau hasil karya anak bangsa. Nah, jadi berikut ya, yang pertama. Mungkin ini produk ini ya yang punya merek Eiger ini mungkin sudah kita kenal, anak soleh-solehku sekalian sudah sering melihat. Nah, ternyata Eiger ini adalah produk hasil karya Indonesia. Jadi kalau anak soleh-solehku sekalian yang sudah menggunakan Eiger, alhamdulillah sudah menggunakan produk Indonesia. Kemudian yang kedua ada ya Moka Moka Bento. Nah, Noka Bento ya. Noka Bento ini juga termasuk dalam ya produk Indonesia ya, hasil karya anak bangsa. Nah, kemudian ada donat and coffee ini. Nah, donat and coffee yang sering makan di sini ya, yang ada di Lipo. Nah, itu juga adalah hasil karya anak bangsa atau hasil produk-produk Indonesia. Nah, kemudian La Fonte. Nah, La Fonte ini juga adalah merek-merek produk Indonesia. Jadi anak soleh-solehku sekalian, ya kita sebagai warga negara Indonesia harus mengenal produk-produk yang ada dalam negeri kita, yang dihasilkan oleh negeri kita. Nah, berikutnya ada
Ya, Roleyson ya, mereknya sepeda. Kemudian ada Silver Queen. Nah, Silver Queen ini anak saudaraku sekalian juga termasuk dalam produk hasil karya anak bangsa. Nah, kita tahu bersama anak saudaraku sekalian, Indonesia adalah merupakan negara yang sumber daya alamnya itu sangat kaya. Salah satunya adalah coklat ya, karena coklat ini ya diproduksi menjadi ya coklat yang lebih bernilai tinggi lagi yang bisa dikonsumsi. Jadi salah satu kota penghasil kakao atau coklat itu ada di Sulawesi Tenggara. Nah, salah satunya adalah kota Kolaka. Jadi Kolaka ini adalah salah satu penghasil kakao juga yang terbesar. Nah, sehingga diproduksilah di dalam negeri dan diolah menjadi produk yang lebih bernilai tinggi sehingga harganya pun menjadi meningkat. Nah, jadi anak soleh-solehaku sekalian, tugas kita adalah ya mengenal produk-produk dalam negeri. Nah, beberapa ya apa yang perlu kita lakukan untuk ikut membantu kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemudian mengapa sih kita harus perlu membeli produk dalam negeri ya? Ya coba kita membayangkan ya bagaimana dampak pada perekonomian rakyat Indonesia ketika kita membeli barang hasil karya anak bangsa atau produk-produk Indonesia. Nah, kita bayangkan di Indonesia ya rakyatnya juga sudah sangat banyak, 250 juta jiwa. Ya kita bayangkan ketika 250 juta jiwa itu membeli semua produk-produk dalam negeri, ya pasti efek dari yang kita lakukan adalah berbalik ke negara kita ya. Nah, kemudian anak saudaraku sekalian, hal yang paling sederhana ya yang perlu kita lakukan untuk ikut membantu kesejahteraan rakyat Indonesia adalah dengan selalu membeli barang dalam negeri. Nah, kemudian tugas yang kedua adalah kita mengajak setelah kita sudah melakukan hal tersebut atau sudah membeli produk Indonesia, maka yang kedua adalah kita mengajak semua anggota keluarga kita untuk ya melakukan hal yang sama dengan kita, membeli produk-produk dalam negeri. Nah, kemudian mungkin ya ada yang pernah berpengalaman membeli di sebuah toko tetapi tidak tahu yang mana nih merek-merek produk Indonesia. Nah, jadi tidak mengapa kita selalu komunikasi dengan penjualnya atau menanyakan kepada toko tersebut ya. Nah, bahwa kita mencari produk yang berkualitas yang baik hasil karya Indonesia. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia senantiasa selalu membeli produk-produk dalam negeri atau hasil bangsa kita. Nah, jika anak saudaraku sekalian, ya jumlah penduduk 250 juta warga selalu membeli produk bangsa Indonesia atau negeri kita, maka permintaan akan barang-barang tersebut juga semakin tinggi. Ya, permintaan barang-barang itu semakin tinggi karena cepat habis ya, karena dibeli oleh seluruh penduduk negeri. Nah, sehingga dampaknya adalah anak saudaraku sekalian ketika permintaan banyak, maka diperlukan juga banyak pegawai di situ ya. Misalnya ya, Ustazah ambil contoh Eiger tadi ya. Misalnya produk Indonesia Eiger tas ya, misalnya tas. Nah, semua penduduk Indonesia menggunakan Eiger misal. Jadi secara otomatis Eiger ini ya produk-produknya akan cepat habis sehingga dibutuhkan lagi penambahan produk yang baru untuk semakin banyak karena permintaan semakin banyak sehingga ya efeknya adalah penambahan tenaga kerja ya. Penambahan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan Eiger tersebut. Nah, olehnya itu dengan melihat situasi ini kita juga meningkatkan produktivitas ya anak-anak bangsa ya, generasi muda. Kemudian secara otomatis juga kita membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam negeri. Nah, kemudian yang kedua anak saudaraku sekalian, selain mengurangi pengangguran, kemudian mensejahterakan rakyat, nah juga uang rupiah atau uang yang ada dalam negeri kita itu selalu berputar ya, dan tidak akan berkurang. Nah,
Jadi misal kalau misalnya kita lebih membeli produk di luar negeri, maka anak sosialku sekalian, rupiah di dalam negeri kita akan berkurang. Jadi kalau misalnya anak bangsa lebih memilih produk-produk di luar negeri, maka secara otomatis uang yang ada atau rupiah yang ada dalam negeri kita akan berkurang karena semakin banyak perputaran uang anak sosialku sekalian. Nah, sehingga yang terjadi di dalam negeri ini di semua lapisan masyarakat ya kurang sejahtera ya, karena orang-orang lebih memilih ya produk-produk di luar negeri. Nah, jadi itu anak sosialku sekalian, kita sebagai warga negara Indonesia ya sepatutnya kita mencintai produk-produk dalam negeri, mencintai budaya-budaya kita, dan kita lestarikan budaya kita. Dan tugas kita adalah mengasah potensi diri kita. Anak sosialku sekalian sebagai generasi penerus. Nah, untuk tugasnya di muatan pelajaran PPKN ini anak sosialku sekalian ada 3 nomor, silahkan dilihat di slide. Yang pertama, tuliskan 2 contoh sikap mencintai produk Indonesia. Yang kedua, tuliskan 2 contoh sikap yang tidak mencerminkan mencintai produk Indonesia. Yang ketiga, tuliskan 4 manfaat mencintai produk Indonesia. Jadi 3 tugasnya ya. Nah, jangan lagi ditunda-tunda anak sosialku sekalian, silakan mengerjakan tugasnya. Kemudian lanjut sholat duha. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini anak sosialku sekalian, tugas kita sebagai warga negara Indonesia atau sebagai penerus adalah yang pertama mencintai negeri kita dengan yang kita lakukan adalah lebih memilih produk-produk dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah yang mengajak saudara-saudara kita untuk membeli produk-produk dalam negeri. Dan terlebih penting adalah kita meningkatkan kreativitas kita. Nah, Ustazah akhiri kita sama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa untuk sholat 5 waktunya, kemudian tilawah, dan selalu murojaah hafalan. Oke, Ustazah akhiri ya.